Baik, puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Luar biasa. Tuhan kita, Allah kita, Dia pencipta segala sesuatu dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Baik, saya mau bicara pagi hari ini tentang dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58, saudara. Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-57 dan ayatnya yang ke-58. Alkitab berkata, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Dengarkan perkataan ini. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Pertanyaannya hari ini, seberapa sering kita panggil nama Dia? Ada sebuah jaminan yang luar biasa datang dari Yesus, dari Tuhan Allah kita, Bapa kita. Dia berkata, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Yang saya mau tanyakan, yang saya mau sampaikan hari ini, seberapa sering kita kuat, seberapa sering kita tabah, seberapa sering kita terus melakukan ini, kita panggil nama Dia. Sebab ada banyak orang yang letih dan lesu. Ada banyak orang yang pesimis. Ada banyak orang yang tidak mau terus memanggil nama Yesus. Nama Tuhan Allah kita. Padahal jaminannya kepada kita hari ini. Dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-57 bagian A, Dia berkata, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Haleluya. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Bukankah Alkitab berkata, sang gembala mendengar dan mengenal suara domba-dombanya? Telinganya bukan telinga yang tuli, matanya bukan mata yang buta, hatinya bukan hati yang tertutup. Tapi Dia Tuhan mengenal, Dia Bapa mengenal, Dia gembala mendengar dikala domba-dombanya berteriak dan memanggil. Dan bukan saja Dia mendengar, bukan saja Dia melihat, tapi Alkitab berkata, Dia dekat tatkala engkau memanggil. Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan Allah yang bisu, Dia bukan Allah yang tidak bisa berbuat, Dia bukan Allah yang tidak bisa bertindak. Tapi Alkitab berkata, ada jaminan yang luar biasa, jaminan sorga bagi kita. Dikala kita berteriak memanggil nama Dia, dikala kita memanggil dan berseru kepadanya, Tuhan, maka Alkitab berkata, Dia dekat. Wow. Tanpa kita sadari, saudara, bahwa kita dikelilingi oleh fasilitas sorgawi. Amin. Hidup yang kita jalani ini, kita tidak menjalaninya kosong, saudara. Perjalanan hidupmu seperti apa? Mau rumit, mau sulit, mau berat, mau ringan, mau bertumpuk-tumpuk dengan persoalan dan beban, Alkitab berkata, jaminan kita bukan datang dari dunia ini, jaminan kita bukan dari manusia, jaminan kita bukan pada gunung-gunung, bukan pada pepohonan, bukan pada tangan-tangan manusia. Jaminan kita adalah datang dari sorga. Sebab Alkitab berkata, tatkala aku memanggilmu, engkau dekat. Wow. Karenanya waktu saudara mendengarkan ayat ini, hidupmu harus bergairah. Hidupmu harus bergairah. Hidupmu harus bersemangat. Dan ini harus merangsang hidupmu. Harus terus memberikan peringatan, warning, bahwa dengar, Tuhan tidak jauh. Dan hidup yang kita jalani, semuanya dipenuhi dengan jaminan sorga. Fasilitas sorga mengelilingi kita. Yang saya sampaikan ini, saya mau bertanya kepada kita,
Masihkah kita kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Masihkah kita berharap terus memanggil nama Dia? Sebab kalau satu kali kita panggil Dia belum menjawab, dua kali kita panggil Dia pun belum menjawab, seringkali itu bisa menggusarkan hati kita. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengisi kehidupanmu dengan hal-hal yang luar biasa. Dia tidak kekurangan cara. Dunia boleh terbatas, manusia boleh terbatas, janji-janji manusia boleh usang, boleh lekang oleh waktu, tetapi firman kebenarannya selalu ya dan amin. Wow. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Kenapa saya harus takut kalau jaminan sorga mengelilingi saya? Kenapa saya harus takut kalau Tuhan menyertai saya? Kenapa saya harus takut menjalani hidup ini? Jika Tuhan beserta dengan saya mampu melewati segala-galanya. Asal Tuhan pimpin, asal Tuhan sertai, asal Tuhan tolong, asal Tuhan dekat, asal Tuhan ada, maka lembah kan kuturuni, bukit kan kudaki, dan jalan-jalan yang sulit akan aku telusuri, sebab Tuhan menyediakan pertolongan yang tak terbatas adanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak memberi. Sama-sama bilang anugerah. Bersamamu. Mari sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak mempertolongan anugerahmu besar berlimpah bagiku. Karenanya hari ini saya mau bicara tentang dua kata ini. Jangan takut. Cuma dua kata saja. Jangan takut. Kalimat perintah. Jangan takut. Apakah ketika Tuhan memberikan statement ini, perintah ini, dia tidak mampu menepatinya? Dia sangat mampu. Dia serius dengan setiap perkataan-perkataannya. Bahkan setiap perkataannya dapat dipegang, dapat dipercaya. Jangan takut, walau gelombang menerpa dari depan. Jangan takut, walau dari
datang pencobaan, dari kanan datang pencobaan, dari belakang datang pencobaan, jangan takut, sebab ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dua kata ini yang harus hidup di dalam kita. Dua kata ini yang akan tinggal dalam kita, yang merajai kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa saya tidak perlu takut tentang apapun, asalkan saya terus ingat akan namanya, tinggal di dalam Dia, berseru kepada Dia, panggil namanya siang dan malam. Sebab saya tidak akan panggil namanya bukan dalam keadaan susah saja baru saya panggil. Dalam segala situasi, dalam setiap suasana, nama Yesus di atas segala-galanya. Nama Yesus melebihi apapun. Nama Yesus yang mampu mengalahkan segalanya. Apapun kondisinya, mau baik mau buruk, mau susah mau senang, mau sulit maupun ringan jalan yang kau jalani, hanya satu nama yang selalu kupanggil, yang teguh kupegang, yang sabar ku menanti pertolongannya, yang siang malam aku berseru, hanya nama Yesus. Sama-sama bilang, hanya nama Yesus. Lebih kuat, hanya nama Yesus. 1, 2, 3 bilang, hanya nama Yesus. Bateria bilang, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Dan tidak ada nama yang lain yang olehnya di bawah kolong langit ini kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang mampu membuat penghadangan dan pembebasan dalam hidup ini. Tidak ada nama lain yang mampu memberikan berkat setiap hari atas hidup kita. Amin. Cuma nama setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Sama-sama bilang, Tang Juru Selamat berkati setiap jam ya Tuhan. Amin. Di Kau ku perlukan, kuda Tang Juru Selamat berkat. Sama-sama nyanyi, berkatilah. Ayatnya yang ke-58. Apa yang dikatakan di sana? Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan memperjuangkan perkara-perkara kita. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Dia lebih hebat daripada pengacara yang profesional seperti apapun. Dia lebih hebat daripada orang-orang yang pernah kita tahu, kenal, miliki, dan akan ada ke depan. Tuhan lebih mampu, lebih hebat, Tuhan lebih dahsyat untuk memperjuangkan perkara-perkara kita. Kalau Anda ditanya, siapakah penolong terbaik dalam hidupmu? Pastikan bahwa itu bukan orang tua. Pastikan bahwa itu bukan anak-anak, sekalipun dia mapan dan penghasilannya mumpuni. Sekalipun orang-orang yang ada di sekitar kita lebih hebat. Siapakah yang paling hebat yang mengatasi kehidupanmu? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Makanya saya berani menjamin dan berkata siang ini buat semua jemaat Tuhan, dan saya berani menyerangkan, mengkampanyekan ini kepada kita untuk jangan takut. Karena ada dasar untuk saya bicara. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada kuasa yang menyertai kita. Ayatnya yang ke-58 dia berkata, ya Tuhan,
engkau telah, dengar, kata telah, engkau telah memperjuangkan perkaraku. Bukan Tuhan belum berbuat, bos. Kata telah sudah selesai. Kata telah memberikan arti bahwa sudah lewat, sudah bikin. Aku telah memperjuangkan. Bayangkan, kata memperjuangkan. Bukan hal yang gampang dan bukan hal yang biasa. Kalau sesuatu yang kita nikmati itu lewat proses dan cara-cara yang sulit. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah hebatnya Allah kita. Makanya Alkitab berkata dia memperjuangkan perkaramu. Apapun perkaramu hari ini, dengar baik jemaat Tuhan. Dia tidak tinggal diam. Dia melukis hidupmu dengan karya-karya yang hebat. Berlindunglah dalam naungannya. Jangan takut untuk persoalan apapun. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Mau gelombang seperti apapun, jangan takut. Saya sama istri punya pengalaman. Setiap kali kita mau berangkat pulang ke Saparua, entah naik ferry yang aman dan tentram, dia akan telepon sama papa dan mama. Pak, Ma, tolong berdoa ya. Padahal laut tenang. Supaya jangan ada gelombang. Kemarin, waktu di kapal cepat, kita keluar dari rumah kan sudah telepon, papa dan mama kita mau berangkat. Sampai di kapal cepat. Duduk dengan tenang. Saya lihat dari depan kapal cepat dari Masohi akan lewat. Maka arusnya akan kita lewat. Saya sudah bilang buat dia, sayang, di depan ini pasti arus kapal cepat akan kita temui dan pasti kapal akan bergoyang. Kapal ombak dia telepon lagi, Ma, berdoa supaya jangan ombak sampai dengan tenang. Ombak beta tidur, beta dapat komplain. Sudah ombak tidur, karena beta tahu pada siapa yang beta percaya. Kalau saja kita percaya pada Allah tanpa mengandalkan dan tanpa bergantung pada keadaan aman dan sentosa, tidak ada pertanyaan manapun apapun tentang hidup ini. Asal percaya, tenang, dan takut. Sampai di harian telepon, Ma, Pak, puji Tuhan sudah sampai. Bagi kami itu bukan ombak, tapi bagi beliau itu gelombang. Takut itu normal. Dengar, takut itu normal. Tapi kalau dia menjadi gaya hidup, itu sesuatu yang luar biasa. Itu binasa. Itu fatal. Istri saya takut, itu normal karena dia tidak terbiasa. Kita yang terbiasa, saya terbiasa dengan itu, maka saya tidak menganggap itu sebuah persoalan. Saya tidur, 12 tahun saya sudah bolak-balik Saparua, Ambon Saparua, mau ombak, mau jungkir-jungkir, saya tetap tidur. Karena saya terbiasa dengan keadaan itu. Kalau kita terbiasa berjalan dengan Tuhan, percayakan hidup ini kepada Tuhan, maka kata saya itu bukan lagi persoalan. Amin. Amin. Itu cuma riak-riak kecil. Tapi kalau kata saya terbiasa, maka kita akan mempersalahkan semua orang. Kau tidak mengerti.
Engkau tidak memahami. Alex yang tahu. Alex yang rasa. Bukankah kita berkata, engkau telah memperjuangkan perkara-perkaraku? Engkau dekat tatkala aku memanggil. Kita cuma yang tidak terbiasa. Makanya reaksi kita berbeda. Reaksi kita salah. Terbiasalah percaya pada Tuhan. Terbiasalah untuk berjalan dengan Tuhan. Terbiasalah untuk berharap kepada Tuhan. Terbiasalah untuk mempercayakan totalitas hidupmu kepada Tuhan. Kita menjadi aneh, kita menjadi liar, kita menjadi salah bereaksi, salah berespon tentang reaksi, tentang riak-riak hidup ini, karena kita tidak terbiasa berjalan dengan Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan makin lama makin kuat, makin lama makin hebat, makin lama makin luar biasa, makin lama makin menuju kepada Sion. Kita cuma yang tidak terbiasa saja. Makanya mari terbiasalah berjalan dengan Tuhan. Dia ahli, dia cakap, dia luar biasa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Amin.